Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda, NIM 1912031, kelas PIAUD 3A, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Mata kuliah pengelolaan kelas, dosen pengampu Ibu Zonalisa Fatri, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pelajaran dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Materi pertama, kegiatan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas, serangkaian langkah kegiatan pengelolaan kelas agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Prinsip penataan kelas: 1. Aman, 2. Nyaman, 3. Ruang bereksplorasi, yang keempat berinteraksi dengan lingkungannya, yang kelima sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kemudian menyimak dan diskusikan apa perbedaan dan persamaan sudut, area, sentra, kelompok dengan kegiatan pengamat, diskusi, bagaimana menerapkan prinsip pengelolaan kelas dalam penataan kelas, model pembelajaran sudut, model pembelajaran area, model pembelajaran sentra, model pembelajaran kelompok. Hal yang harus diperhatikan dengan ruang luar: 1. Luas area bermain standar internasional menetapkan 7 meter pangkat 2 per anak. Kedua, ruang bermain outdoor dipastikan tidak terdapat binatang yang menyengat. 3. Bak pasir harus ditutup bila tidak digunakan. Yang keempat, tempat berkembang biak binatang kecil. Yang kelima, area basah ditempatkan di luar. Mainan di luar ruangan. Pertama, bebas dari bahan yang berbahaya. Yang kedua, penataan sarana cukup kelas bagi anak bergerak bebas. Yang ketiga, ketinggian mainan sebaiknya tidak lebih dari 1,5 meter dan tingkat kemiringannya 40. Kemudian pengelolaan halaman, diskusikan apa fungsi halaman bagi kegiatan PAUD, bagaimana penataan halaman agar mendukung perkembangan anak, kegiatan apa yang dilakukan di halaman. Kemudian lanjut materi kedua, mengapa lingkungan belajar penting bagi anak dan apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan. Yang pertama, mengapa lingkungan belajar penting bagi anak? Jawabannya, dari hasil interaksi antara anak dengan lingkungan belajar, maka akan menimbulkan pengalaman belajar yang mempengaruhi ketiga aspek perkembangan anak. Dan untuk meneliti menulis di usia dini, guru pendidik harus menyesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan anak saat ini. Yang kedua, apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan? Yang pertama, model pembelajaran inquiry. Yang kedua, model pembelajaran konseptual. Yang ketiga, model pembelajaran ekspositori. Yang keempat, model pembelajaran berbasis masalah. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif. Yang keenam, model pembelajaran PAIKEM. Yang ketujuh, model pembelajaran quantum learning. Yang ke-8, model pembelajaran terpadu. Yang ke-9, model pembelajaran kelas rangkap. Yang ke-10, model pembelajaran tugas Yang ke-9, model pembelajaran tugas terstruktur. Yang ke-10, model pembelajaran portofolio. Yang ke-11, model pembelajaran tematik. Kemudian lanjut materi ketiga, bagaimana menata lingkungan belajar. Penataan lingkungan belajar merupakan penataan lingkungan fisik baik di dalam maupun di luar ruangan.
Penataan lingkungan termasuk seluruh aksesoris yang digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan, seperti bentuk dan ruangan, ukuran ruang, pola pemasangan lantai, warna dan hiasan dinding, bahan dan ukuran membentuk air, bentuk, warna, ukuran, jumlah, dan bahan, berbagai alat main yang digunakan sesuai dengan perencanaan. Menata indoor. Menata lingkungan atau ruang belajar di dalam indoor PAUD, lingkungan belajar baik di dalam maupun di luar mempengaruhi apa dan bagaimana anak belajar. Lingkungan yang mengundang, mendorong, dan membantu anak bereksplorasi, bereksperimen, memanipulasi benda dan alat main secara bermakna, menyenangkan, dan menata kemampuan berpikir. Mereka membuat kegiatan pembelajaran menjadi semakin menyenangkan. Menata outdoor. Menata ruang luar atau outdoor, lingkungan main anak usia dini atau PAUD. Ruang luar merupakan lingkungan belajar yang sangat menyenangkan bagi anak. Di luar ruangan, anak lebih bebas bergerak karena seharusnya ruang luar memfasilitasi perkembangan motorik kasar anak. Lingkungan belajar tidak selalu identik dengan banyaknya alat permainan yang dimiliki, tetapi terlebih penting adalah bagaimana agar anak dapat aktif dalam lingkungan belajar tersebut. Tidak pula menjadi arif bila satuan PAUD yang terbatas luas halaman bermainnya diisi dengan alat permainan di luar yang penuh sesak. Anggapan bahwa PAUD yang tidak memiliki alat bermain luar adalah lembaga PAUD yang kurang bermutu sudah harus ditinggalkan. Lanjut materi keempat, yaitu bagaimana menata lingkungan luar. Persyaratan ruang bermain di PAUD. Syarat penataan sarana bermain dalam ruang atau indoor. Yang pertama, keamanan mainan, sifat fisik dan mekanis. Yang kedua, semua material harus kasat mata, bersih dari segala macam kotoran. Yang ketiga, tidak berbahan kayu, harus bertekstur halus sehingga jika digigit tidak menimbulkan serpihan. Yang keempat, jika berbahan kain, tidak ada zat berbahaya yang dapat masuk melalui mulut ataupun bosan. Yang kelima, jika memiliki bagian kecil adalah bagian yang melekat permukaan, harus halus, tidak ada kasar atau pecahan ujungnya, meruncing dan tajam. Sebelah mainan tidak boleh memiliki sisi tajam. Yang keenam, permukaan yang dapat disentuh merupakan dari sebuah permainan yang bisa disentuh anak secara langsung. Selanjutnya, materi kelima. Model penataan ruangan indoor berdasarkan usia. Yang pertama, furnitur perabotan serba mini, ekonomis atau besar ukurannya untuk anak dan nyaman bagi anak untuk melakukan aktivitas. Yang kedua, warna-warna primer seperti warna merah, kuning, biru, krim, hijau, coklat, jingga atau warna campuran. Yang ketiga, hindari warna dan finishing yang dapat menyilaukan mata anak. Yang keempat, penataan furnitur dapat memberikan keleluasan anak untuk bergerak. Kemudian lanjut materi keenam. Bagaimana memilih furnitur dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan toilet dan apa yang diperhatikan dalam menempatkan cuci tangan. Yang pertama, bagaimana memilih furnitur? Yang pertama, meja dan kursi untuk anak disesuaikan dengan ukuran anak. Yang kedua, untuk meja dan kursi anak berbentuk tumpul. Yang ketiga, loker tempat menyimpan alat mainan.
Yang keempat, bila kursi plastik dipilih, pastikan yang kokoh. Perhatikan permukaan furnitur kayu. Yang kelima, furnitur perabotan serba mini. Yang keenam, warna-warna dasar furnitur sebaiknya natural, warna kayu. Baiklah, mungkin sampai di sini presentasi dari pelajaran yang telah diberikan. Sampai materi ke-6. Apabila saya ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.